Kamera tangkap momen mengejutkan. Shin Tae-yong dan Erick Thohir pantau latihan U23 bareng. Ada apa di balik kehadiran Shin di lapangan? Fans mulai curiga bakal ada pengumuman besar. Breaking news. Gianni Infantino dan Erick Thohir bahas posisi Indonesia di tengah krisis Timur Tengah. FIFA mulai bergerak. Benarkah Indonesia akan gantikan negara konflik jadi tuan rumah kualifikasi ronde 4? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. AEK Athena kepincut back timnas Indonesia. Apa yang dilihat mereka dari Dean James? Klub raksasa Eropa ini ternyata serius mengamati aksi Dean James. Apakah ini sinyal hijrah besar-besaran? Simak fakta lengkapnya di sini. Timnas Indonesia didesak ajukan permohonan ke FIFA. Media Vietnam bongkar imbas konflik Timur Tengah. Apakah timnas akan ikut terdampak? Langkah yang disarankan ini bisa ubah nasib Garuda di ajang internasional. Simak detail lengkapnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Kamera tangkap momen mengejutkan. Shin Tae-yong dan Erick Thohir pantau latihan U23 bareng. Ada apa di balik kehadiran Shin di lapangan? Fans mulai curiga bakal ada pengumuman besar. Ada yang menarik dalam sesi latihan timnas Indonesia U23 baru-baru ini. Di antara para pemain muda yang tengah menjalani latihan di bawah arahan pelatih baru Gerald Van den Burg, hadir dua sosok yang langsung menyedot perhatian Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan mantan pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Kehadiran Shin Tae-yong di tengah sesi latihan ini sontak menimbulkan tanda tanya besar. Apakah kehadirannya hanya sebatas kunjungan biasa, atau ada sinyal kuat bahwa pelatih asal Korea Selatan itu akan kembali berperan di skuad Garuda? Shin Tae-yong tampak akrab berbincang dengan Erick Thohir di pinggir lapangan. Keduanya terlihat serius mengamati jalannya latihan yang kini ditangani oleh Van den Burg, pelatih asal Belanda yang ditunjuk untuk memimpin timnas U23 dalam menghadapi berbagai turnamen penting ke depan. Saat ditanya awak media soal kehadirannya, Shin menjawab singkat, "Saya hanya datang untuk menonton dan memberi semangat. Tidak lebih." Meski demikian, gestur tubuh dan suasana hangat yang tercipta antara dirinya dan Erick Thohir menyiratkan bahwa kunjungan ini tidak sepenuhnya tanpa makna. Seperti diketahui, Shin Tae-yong merupakan sosok yang sangat berpengaruh dalam perkembangan pesat timnas Indonesia sejak 2020. Di bawah komandonya, timnas mencatat sejumlah pencapaian bersejarah, termasuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan menumbuhkan kepercayaan diri generasi muda Garuda. Masa kontraknya yang berakhir pada pertengahan 2024 sempat menimbulkan kekecewaan di kalangan pendukung timnas yang masih berharap ia melanjutkan proyek jangka panjangnya. Kini ketika Gerald Van den Burg mulai menanamkan filosofi permainan barunya di level U23, kehadiran Shin Tae-yong justru membuka spekulasi. Banyak yang menilai bahwa kedatangan STY ke tempat latihan bukan sekadar nostalgia, melainkan mungkin bagian dari strategi PSSI untuk tetap melibatkan dirinya dalam proyek pengembangan timnas, entah sebagai penasihat teknis, pengamat, atau bahkan pelatih kepala lagi di masa depan. Erick Thohir sendiri tidak memberikan pernyataan eksplisit soal kemungkinan kembalinya Shin Tae-yong. Namun dalam beberapa kesempatan sebelumnya, ia kerap memuji dedikasi dan kontribusi pelatih asal Korea itu dalam membentuk karakter dan mentalitas para pemain muda Indonesia. Ia juga pernah menyebut bahwa proyek timnas bukanlah proyek jangka pendek, melainkan proses berkelanjutan. Di sisi lain, Gerald Van den Burg baru saja memulai masa tugasnya.
Pelatih berpengalaman yang pernah membela timnas Belanda ini membawa pendekatan berbeda, lebih mengedepankan permainan kolektif dan disiplin struktur. Namun, adaptasi tentu membutuhkan waktu. Publik sepak bola Indonesia yang telah terbiasa dengan gaya emosional dan penuh semangat ala Shin Tae-yong kini dihadapkan pada babak baru yang masih penuh tantangan. Maka tak heran jika publik bertanya-tanya mungkinkah PSSI tengah merancang skema ganda di mana Vandenburg memimpin timnas U23 sementara Shin kembali memegang kendali di level senior, atau setidaknya keduanya bekerja sama untuk menjaga kesinambungan strategi nasional. Untuk saat ini semua masih sebatas spekulasi. Namun satu hal yang pasti, kemunculan Shin Tae-yong di latihan timnas U23 bukan tanpa pesan. Ia masih punya tempat istimewa baik di hati para pemain maupun di benak para pecinta sepak bola tanah air. Apakah ini awal dari kembalinya Shin Tae-yong ke skuad Garuda? Atau hanya sapaan hangat untuk pelatih baru? Waktu yang akan menjawab. Namun publik berhak berharap karena dalam sepak bola tak ada yang benar-benar selesai. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Breaking news. Gianni Infantino dan Erick Thohir bahas posisi Indonesia di tengah krisis Timur Tengah. FIFA mulai bergerak, benarkah Indonesia akan gantikan negara konflik jadi tuan rumah kualifikasi ronde 4? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. FIFA mulai mengambil langkah antisipatif terkait potensi gangguan pelaksanaan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde 4 menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Presiden FIFA Gianni Infantino dikabarkan telah melakukan pertemuan khusus dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk membahas kemungkinan Indonesia menjadi tuan rumah alternatif jika situasi keamanan di negara-negara kandidat saat ini, Arab Saudi dan Qatar, dinilai tidak kondusif. Pertemuan berlangsung secara tertutup namun intensif di sela agenda FIFA pekan ini. Sejumlah isu strategis terkait penyelenggaraan pertandingan ronde 4 kualifikasi termasuk faktor keamanan, kesiapan infrastruktur, dan dukungan pemerintah Indonesia menjadi fokus utama pembicaraan. Situasi memanas antara Iran dan Israel menjadi perhatian serius FIFA. Konflik militer yang berlarut-larut bukan hanya berdampak pada stabilitas kawasan, tetapi juga menciptakan potensi risiko tinggi terhadap keselamatan pemain, ofisial, dan supporter jika pertandingan tetap digelar di wilayah yang berdekatan secara geografis dengan zona konflik. Qatar dan Arab Saudi yang sebelumnya digadang-gadang menjadi tuan rumah beberapa pertandingan krusial ronde 4 kini dipertimbangkan ulang oleh FIFA sebagai bentuk kewaspadaan. FIFA sangat memperhatikan keselamatan seluruh elemen dalam penyelenggaraan pertandingan internasional. Kami tengah mempelajari semua opsi termasuk kemungkinan mengalihkan lokasi ke negara yang lebih aman dan netral, ujar salah satu sumber internal FIFA yang enggan disebutkan namanya. Dalam konteks ini, Indonesia muncul sebagai opsi potensial. Reputasi baik sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 dan sejumlah turnamen internasional lainnya menjadi modal penting. Tak hanya itu, kehadiran infrastruktur seperti Jakarta International Stadium (JIS), Stadion Gelora Bung Karno (GBK), dan stadion-stadion modern lainnya membuat Indonesia dinilai cukup siap secara teknis dan logistik. Erick Thohir sendiri tidak menampik adanya pembicaraan tersebut.
Meski belum memberikan pernyataan resmi, ia mengakui bahwa PSSI terus berkoordinasi dengan FIFA dan AFC untuk memastikan Indonesia bisa berperan aktif dalam menjaga kelancaran agenda internasional. Kami siap jika diminta, tentunya dengan dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat. Tapi saat ini kami menghormati proses yang sedang berjalan di level FIFA dan AFC, ujar Erick dalam wawancara singkat di Jakarta. Jika skenario ini terwujud, maka Indonesia bukan hanya berpeluang menjadi tuan rumah, tetapi juga akan memainkan pertandingan penting di kandang sendiri. Mengingat timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang lolos ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebuah keuntungan strategis sekaligus tantangan besar dalam upaya menembus sejarah baru ke putaran final. Saat ini FIFA masih mengkaji seluruh opsi sebelum mengumumkan keputusan resmi terkait lokasi pertandingan ronde 4. Namun situasi geopolitik yang tidak menentu membuat keputusan cepat menjadi sangat mungkin. Dengan semakin dekatnya jadwal pertandingan dan tekanan situasi global yang meningkat, apakah Indonesia benar-benar akan dipercaya sebagai tuan rumah alternatif? Semua mata kini tertuju pada langkah berikutnya FIFA dan kesiapan diplomasi sepak bola Indonesia di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what AEK Athena kepincut back timnas Indonesia. Apa yang dilihat mereka dari Dean James? Klub raksasa Eropa ini ternyata serius mengamati aksi Dean James. Apakah ini sinyal hijrah besar-besaran? Simak fakta lengkapnya di sini. Bek timnas Indonesia Dean James dikabarkan saat ini tengah diincar oleh klub raksasa Yunani AEK Athena. Pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut belakangan ini ramai jadi perbincangan publik. Ini karena Dean James dikabarkan tengah diincar klub raksasa asal Yunani. Pemain yang membela Go Ahead Eagles sejak 18 Juli 2023 itu masih memiliki kontrak bersama klub Belanda tersebut hingga 2028 mendatang. Ini karena Go Ahead Eagles telah memperpanjang kontraknya dengan pemain timnas Indonesia tersebut. Dean James saat ini pun diketahui menjadi salah satu pemain andalan Go Ahead Eagles. Bahkan pada musim 2024/2025, ia tercatat telah mencetak 2 gol dan 3 assist dari 30 laga yang dilakoninya. Penampilannya pemain berusia 25 tahun ini pun membuat AEK Athena tertarik untuk mendatangkannya. Media Belanda Voetbal Primeur melaporkan bahwa Dean James dinilai sosok pemain yang tepat untuk AEK Athena yang tengah mencari pemain untuk mengisi sektor kiri pertahanan tim. Bahkan kabar tertariknya AEK Athena kepada bek timnas Indonesia ini juga telah dikabarkan oleh media Yunani. Setelah RTV OOS, kini media Yunani juga melaporkan ketertarikan AEK Athena terhadap Dean James. Tulis media Belanda Voetbal Primeur. Bek kiri tersebut dikabarkan tampil impresif di mata klub Yunani. Dan menurut media setempat, sudah ada pembicaraan lanjutan dengan direktur teknis klub yang telah meraih gelar juara liga sebanyak 13 kali tersebut. Tulisnya, kabar ini semakin menguat menurut media Belanda ini karena sebelumnya AEK Athena mengincar 2 nama pemain. Pemain yang masuk radar incaran mereka yakni Dean James dan Oliver Antman. Akan tetapi mereka menilai bahwa klub Yunani itu kesulitan mendatangkan Antman karena memiliki harga yang sangat tinggi. Untuk itu mereka dikabarkan minatnya kepada Dean James justru semakin besar.
Klub asal ibu kota Yunani itu dipercaya telah menyiapkan dana untuk mendatangkan pemain timnas Indonesia itu. AEK Athena disebut telah menyiapkan dana sebesar 2 juta euro atau setara 37 miliar rupiah untuk memboyong pemain timnas Indonesia itu dari Go Ahead Eagles. Namun transfer Anman tampaknya sulit terwujud karena banderolnya yang hampir mencapai 5 juta euro, tulis Football Premier. Sementara itu, minat terhadap James justru semakin kuat. Klub dikabarkan menjalin kontak yang sangat baik dengan pemain asal Indonesia tersebut. Baik RTV OOS maupun media Yunani menyebutkan bahwa nilai transfernya diperkirakan sekitar 2 juta euro, tulisnya. Nama pemain lulusan Akademi Ajax ini memang tengah ramai jadi perbincangan. Akan tetapi sampai saat ini belum ada konfirmasi dari pihak agensi ataupun Dan James langsung terkait ketertarikan klub raksasa Yunani tersebut. Dan James juga diketahui belum lama ini masih menikmati liburan di Bali setelah membela timnas Indonesia. Dan James sebelumnya telah memperkuat timnas Indonesia yang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain berusia 25 tahun itu bergabung dengan skuad Garuda dalam laga melawan Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025 lalu. Setelah membantu tim Merah Putih memastikan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan James pun menikmati liburan di Bali karena kompetisi saat ini masih libur sehingga ia menghabiskan waktu bersama keluarga di Pulau Dewata. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Timnas Indonesia didesak ajukan permohonan ke FIFA. Media Vietnam bongkar imbas konflik Timur Tengah, apakah timnas akan ikut terdampak? Langkah yang disarankan ini bisa ubah nasib Garuda di ajang internasional. Simak detail lengkapnya di sini. Peluang emas untuk Indonesia. Gejolak Timur Tengah bisa ubah peta kualifikasi Piala Dunia 2026. Situasi geopolitik yang memanas di kawasan Timur Tengah melibatkan Iran, Israel, hingga Amerika Serikat ternyata tidak hanya berdampak di ranah politik, tetapi juga mulai merembet ke dunia sepak bola. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bisa jadi bakal mengalami perubahan besar, terutama jika Iran benar-benar dilarang tampil akibat kondisi yang tidak kondusif. Media Vietnam dan Tri.com mengangkat sebuah kemungkinan yang cukup mengejutkan. Absennya Iran bisa membuka jalan baru bagi negara-negara lain di Asia. Dalam sistem normal, babak keempat adalah fase penting sebelum masuk ke playoff antar benua. Tapi apa jadinya jika satu slot besar seperti milik Iran tiba-tiba lowong? Kemungkinan besar tempat ini akan dialokasikan untuk putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Dantri.com. Awalnya tim teratas di setiap grup, sedangkan tim peringkat kedua di setiap grup akan mengikuti babak play-off untuk mencari tim Asia yang akan mengikuti babak play-off interkontinental. Namun FIFA kini memberikan tiket langsung ke Piala Dunia kepada 3 tim teratas di babak kualifikasi keempat jika Iran tersingkir. Bayangkan skenario ini bisa menjadi angin segar bagi negara-negara dengan peringkat menengah seperti Indonesia. Apalagi timnas Garuda kini tengah berada di jalur positif usai memastikan tempat di putaran keempat. Hal ini secara tidak sengaja meningkatkan peluang Indonesia untuk mendapatkan tiket
Tambah Dantri menggambarkan bahwa jalur menuju Piala Dunia bisa jadi jauh lebih ringan tanpa Iran sebagai pesaing berat. Tapi bukan hanya itu. Ketegangan di Timur Tengah juga menimbulkan kekhawatiran lain, apakah lokasi pertandingan akan tetap sama? Qatar dan Arab Saudi dijadwalkan menjadi tuan rumah putaran keempat, namun jika konflik semakin memburuk, bukan tidak mungkin AFC dan FIFA akan mencabut hak tersebut demi alasan keamanan. Saat itu Indonesia dapat mengajukan permohonan penuh untuk menjadi tuan rumah dan memperoleh keuntungan pada tahap ini, lanjut laporan Dantri. Indonesia punya infrastruktur, pengalaman, dan semangat. Kita sudah membuktikan diri saat menjadi tuan rumah Piala Dunia U-Strip 17 2023 dan kini panggung yang lebih besar bisa saja berada dalam jangkauan. Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari FIFA maupun AFC. FIFA belum turun tangan untuk memberikan komentar apapun terkait situasi saat ini. Namun mereka dapat turun tangan sepenuhnya jika situasinya semakin tidak terduga. Artinya, semua masih bisa terjadi. FIFA masih menjaga netralitas sambil memantau kondisi geopolitik yang terus berkembang. Jika keselamatan pemain dan ofisial terancam, bukan tak mungkin mereka mengambil langkah drastis baik dengan membatalkan keikutsertaan suatu negara maupun memindahkan lokasi pertandingan. Bagaimana pendapatmu soal skenario ini? Apakah Indonesia memang pantas dapat jalur lebih mudah? Atau justru ini momen yang pas untuk membuktikan kekuatan di atas lapangan? Tulis komentar kamu di bawah. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Jack Wilshere dari anak ajaib Arsenal ke juru taktik di pinggir lapangan. Siapa yang tak kenal Jack Wilshere? Di masa kejayaannya, nama Wilshere harum semerbak di jagat sepak bola Inggris. Dikenal sebagai wonderkid Arsenal, ia melakoni debut gemilang pada usia 16 tahun usia yang masih identik dengan bangku sekolah, bukan liga utama. Namun, jalan mulus itu tak berlangsung lama. Cedera demi cedera menghantam kariernya membuatnya tak pernah benar-benar stabil di lapangan hijau. Hingga akhirnya pada 2022, Wilshere memutuskan gantung sepatu lebih cepat dari yang diharapkan dan langsung banting setir menjadi pelatih. Kini, Wilshere tengah membuka lembaran baru di dunia kepelatihan. Setelah menangani tim muda Arsenal, ia juga sempat dipercaya sebagai pelatih interim di Norwich City. Perjalanan panjangnya ini berakar sejak ia masih bocah. Ya, Wilshere masuk akademi Arsenal sejak usia 9 tahun. Sejak itu bakatnya terus mencuri perhatian berkat teknik dan visi bermain yang jauh melampaui usianya. Musim 2007/08 menjadi salah satu bukti nyata potensinya. Ia mencetak 13 gol dalam 18 pertandingan bersama tim U-Strip 18 Arsenal, bahkan sempat mencatatkan hat-trick dan membawa timnya juara grup akademi. Tahun berikutnya, Wilshere membuat sejarah dengan debut seniornya melawan Blackburn pada 2008, menjadikannya pemain termuda Arsenal yang tampil di liga. Dunia pun menaruh ekspektasi tinggi padanya. Puncak kariernya datang di musim 2010/11. Saat itu ia dinobatkan sebagai pemain muda terbaik versi PFA dan masuk ke dalam tim terbaik Liga Inggris. Sayangnya kisah itu tak berlangsung manis selamanya. Cedera terus membayangi membuatnya harus berkali-kali absen dan perlahan kehilangan perannya di Arsenal. Tahun 2018, Wilshere resmi mengucapkan selamat tinggal kepada Emirates Stadium. Ia sempat melanjutkan karier di West Ham, Bournemouth, hingga AGF Denmark sebelum akhirnya pensiun di usia 30 tahun usia yang masih tergolong muda untuk seorang pesepak bola. Tapi Wilshere tak perlu waktu lama untuk kembali pulang. Kali ini bukan sebagai pemain melainkan pelatih tim U-Strip 18 Arsenal. Dan gebrakannya langsung terasa. Ia sukses membawa timnya ke final FA Youth Cup 2022/23.
Meski harus mengakui keunggulan West Ham di laga final, pencapaian itu cukup menjadi bukti bahwa Wilshere punya potensi besar di dunia kepelatihan. Bagaimana menurutmu? Apakah Jack Wilshere bisa menjadi pelatih besar di masa depan seperti halnya perjalanan luar biasa Pep Guardiola atau Mikel Arteta? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Resmi, Arsenal sepakat boyong gelandang Brentford, Christian Norgard. Kabar panas datang dari bursa transfer musim panas ini. Arsenal dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Brentford untuk mendatangkan gelandang asal Denmark, Christian Norgard. Menurut jurnalis terpercaya Fabrizio Romano, kesepakatan ini bernilai sekitar 11 juta euro atau setara dengan 208 miliar rupiah. Norgard akan menjalani tes medis dalam waktu dekat setelah mendapat izin dari Brentford, tulis Romano melalui akun X-nya Kamis lalu. Transfer ini dilakukan sebagai solusi cepat untuk mengisi kekosongan di lini tengah The Gunners. Seperti diketahui, Jorginho telah resmi hengkang ke Flamengo, sementara masa depan Thomas Partey masih belum jelas, kontraknya akan segera habis dalam beberapa hari ke depan. Masuklah Norgard, gelandang berusia 31 tahun yang sudah mengukir reputasi sebagai salah satu gelandang bertahan paling konsisten di Liga Inggris. Sejak bergabung dengan Brentford pada 2019, ia telah tampil dalam 196 laga, mencetak 13 gol, dan menyumbang 18 assist. Tak hanya itu, ia juga dipercaya mengenakan ban kapten Brentford sejak tahun 2023. Pengalamannya yang matang dan kualitas defensifnya yang kokoh membuat Norgard dianggap sebagai pengganti ideal di lini tengah Arsenal. Ia disebut-sebut akan menjadi pasangan yang klop dengan Martin Zubimendi, bintang Real Sociedad yang juga dikabarkan akan segera merapat ke Emirates Stadium. Strategi cerdas Arsenal ini tampaknya dirancang untuk menambah kekuatan tanpa menguras anggaran. Mengingat mereka akan mengucurkan dana lebih dari 41 juta euro dalam kurung 775 miliar rupiah untuk Zubimendi, mendapatkan Norgard dengan harga terjangkau tentu jadi langkah efisien dan efektif. Yang menarik, Norgard disebut sangat antusias dengan peluang tampil di Liga Champions bersama Arsenal, sekaligus tetap bisa menetap di London. Ia dikabarkan menolak pendekatan dari Tottenham Hotspur meski klub tersebut kini dilatih oleh mantan pelatihnya di Brentford, Thomas Frank. Apa pendapatmu, Gunners? Apakah Christian Norgard adalah kepingan yang selama ini hilang di lini tengah Arsenal? Yuk, tulis opinimu di kolom komentar. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that, I like to play fast. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib datangkan Jude Bellingham dari Real Madrid. Untuk kembali merajai Liga Inggris dan bersaing di Eropa, Arsenal butuh suntikan kekuatan baru terutama di lini tengah. Dan tak ada nama yang lebih ideal saat ini selain Jude Bellingham. Gelandang muda Inggris itu tampil luar biasa bersama Real Madrid musim 2023-24 dengan mencetak 23 gol 19 di La Liga, 4 di Liga Champions serta 13 assist, menjadikannya top scorer klub. Musim ini pun konsisten dengan akurasi umpan 89,2% dan kontribusi besar di Liga Champions. Bellingham bukan hanya mesin gol, tapi juga kreator serangan. Ia rata-rata mencatat 12 umpan ke kotak penalti dan lebih dari 65 sentuhan bola per laga, menunjukkan peran penting sebagai playmaker sejati. Dari sisi defensif, Bellingham mencatatkan lebih dari 7 duel dimenangkan per pertandingan, 2,06 tackle, 1,57 blok, dan hampir 1 intersepsi per 90 menit. Ia juga mencatat rata-rata lebih dari 9 km per laga, menunjukkan kapasitas fisik luar biasa.
Secara internasional, ia telah mengoleksi 43 caps dan 6 gol sebelum usia 22 tahun melampaui rekor Wayne Rooney. Di Euro 2024, ia mencetak 2 gol dan 1 assist di Nations League 2025, 1 gol dan 3 assist dari 4 laga. Lebih dari sekadar statistik, Bellingham adalah pemimpin muda yang telah merasakan gelar La Liga dan Liga Champions. Arsenal yang kehilangan Saka dan bergantung pada De Gea sangat membutuhkan sosok box-to-box modern sepertinya. Mendatangkan Bellingham bukan hanya pembelian, tapi pernyataan ambisi besar Arsenal. Ia adalah investasi jangka panjang dan calon ikon klub selama 1 dekade ke depan. Go Owners, bagaimana pendapat kalian? Apakah Jude Bellingham adalah sosok yang bisa membawa Arsenal kembali ke puncak? Tulis komentarmu dan tag teman diskusimu.